Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Mengapa materi mengenai teknik sampling ini perlu untuk menjadi pengetahuan atau perlu untuk diperhatikan karena eh, teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini merupakan kunci dari hasil analisis parameter pencemaran lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpulkan kualitas lingkungan itu seperti apa. Apabila pengambilan sampelnya kurang tepat, apakah titik samplingnya ataukah eh, metode pengambilan sampelnya ataukah metode pewadahannya maupun metode pengawetan sampai dengan ke laboratorium untuk dianalisis. Kalau kurang tepat, maka bisa jadi hasil analisis yang kita dapatkan akan tidak dapat menggambarkan kondisi lingkungan sesuai seperti pada saat pengambilan sampel. Jadi dalam arti kata atau kata lain tidak representatif. Ya. Oleh karena itu, eh, teknik pengambilan sampel merupakan salah satu hal yang penting dalam analisis pencemaran lingkungan. Saya akan mulai dengan sampling air atau pengambilan sampel air. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa teknik sampling penting, itu karena eh, berperan sangat penting dalam mempengaruhi atau menghasilkan data hasil analisis di laboratorium. Bila sampelnya itu salah atau tidak representatif, maka meskipun alat-alat yang kita gunakan terkalibrasi dengan baik, meskipun reagen yang kita gunakan standarnya tinggi atau kualitasnya tinggi, yang pro analis, tetap saja yang kita hasil analisis yang kita peroleh tidak menggambarkan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Oleh karena itu akan berpengaruh juga terhadap eh, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis tersebut. Dalam pengambilan sampel atau teknik sampling, apakah itu pengambilan sampel air, sampel udara, tanah maupun yang lain ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pemilihan lokasi. Ya. Pemilihan lokasi pengambilan sampel ini harus kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita harapkan atau yang akan eh, kita inginkan kita capai dari eh, penelitian maupun pemantauan ataupun analisis yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan frekuensi pengambilan sampel. Apakah cukup diambil satu kali, atau setiap hari, atau terus-menerus setiap satu jam sekali selama 24 jam, atau sekali dalam 1 minggu. Nah, itu tergantung juga dengan tujuan apa yang ingin kita capai dan seperti apa karakteristik media yang atau sampel yang akan kita ambil. Kemudian berikutnya adalah cara pengambilan sampel dan juga perlakuan sampel itu di lapangan. Ini tentunya berhubungan dengan parameter apa yang akan kita analisis nantinya. Jadi pengambilan sampelnya seperti apa, alat-alatnya bagaimana, kemudian pewadahannya menggunakan bahan apa. Nah, itu juga disesuaikan dengan parameter-parameter yang akan kita analisis. Termasuk juga nanti pengawetannya seperti apa dan berapa lama boleh diawetkan sampai sampel tersebut dapat kita analisis. Jadi eh, pewadahan dan penyimpanan sampai dengan laboratorium juga harus kita perhatikan. Untuk pengambilan sampel air, kita bisa mengacu pada Permen LHK nomor 23 tahun 2020, lampiran 2. Kemudian ada ISO 17025 2017. Kemudian ada
aturan KAN maupun SNI, baik untuk air permukaan, pengambilan air permukaan, pengambilan air limbah maupun pengambilan air tanah. Tahapan untuk persiapan sampling air ini kita juga harus lakukan perencanaan ya. Jadi perencanaannya seperti akan kita lakukan di mana, kapan, berapa banyak volume yang harus kita ambil, alat apa saja yang harus kita gunakan dan sebagainya. Kemudian juga perencanaan dan persiapan. Persiapan ini meliputi alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian titik pengambilan sampel, kemudian pengambilan sampelnya itu sendiri, dan bagaimana perlakuannya di lapangan, bagaimana mempertahankan mutu sampel yang kita bawa dari pengambilan sampai dengan laboratorium, pengangkutannya seperti apa dan berapa lama, serta bagaimana melakukan pelaporannya. Ini tahapan-tahapan ini merupakan apa ya, tahapan yang standar yang perlu kita persiapkan. Ini gambaran ini sebagai contoh ya, kalau kita lihat misalnya ini di sini ada satu badan air permukaan di mana terdapat berbagai kegiatan, baik kegiatan domestik masyarakat setempat ya, dari kebutuhan air bersih, kemudian aktivitas sanitasi, kemudian mencuci pakaian, kemudian ada juga pemeliharaan binatang peliharaan, kemudian juga ada pembuangan sampah di sini ya. Ini semua kegiatan ini juga mempengaruhi kualitas air yang akan atau mempengaruhi titik pengambilan sampel yang akan kita lakukan. Kalau misalnya ingin kita, sebagai contoh ya, ini kalau kita ingin mengetahui kualitas air sebelum adanya kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran, maka kita bisa ambil di hulu yang tidak ada kegiatan sama sekali, dan kemudian diambilnya di hilir setelah adanya kegiatan. Nah, kita akan bisa melihat pengaruh kegiatan yang ada atau potensi kegiatan yang ada terhadap kualitas atau penurunan kualitas air permukaan. Namun kalau kita ingin mengetahui berapa potensi atau konsentrasi peningkatan konsentrasi pencemar dari berbagai kegiatan, kita bisa mengambil di beberapa titik di sepanjang sumber kegiatan itu berada. Jadi disesuaikan dengan tujuan apa yang ingin kita dapatkan dari hasil pengambilan sampel, atau penentuan lokasi sampling itu bisa kita tentukan berdasarkan tujuan apa yang ingin kita capai dari hasil kegiatan pengambilan sampel. Jadi yang seperti yang yang saya sampaikan tadi, ada pemilihan titik pengambilan sampelnya di mana. Nah, kalau misalnya pengambilan sampel dilakukan di saluran terbuka, sungai, dengan kedalaman yang lebih kurang 5 meter atau tidak lebih dari 5 meter, dan alirannya turbulen, ya. Jadi alirannya bergolak-golak, tidak linier, gitu ya. Maka pengambilan air dilakukan setengah sampai 2/3 penampang basah dari atas. Kenapa tidak boleh sampai ke bagian bawah gitu? Karena kalau alirannya turbulen, maka kemungkinan terjadi resuspensi. Sedimen yang ada di saluran atau sungai akan naik ya, karena alirannya apa tidak searah gitu ya, banyak bergolak gitu. Akibatnya nanti sampel air yang kita dapatkan itu kemungkinan suspended solid atau zat padatnya akan tinggi, sehingga tidak representatif, tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian untuk pengambilan air adalah mulut botol searah dengan aliran air. Jadi tidak
berlawanan tapi searah. Karena biasanya kita biar cepat penuh kita lakukan berlawanan arah gitu ya. Padahal itu yang ternyata itu yang kurang tepat. Ini gambaran kalau kita melakukan pengambilan sampel air. Jadi ada beberapa, ini kalau kita lihat, kalau debitnya kurang dari 5 meter kubik per detik, jadi cukup kecil, maka bisa kita ambil satu titik saja di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kalau debitnya sedang antara 5 sampai 150 meter kubik per detik, kita bisa ambil di dua titik pada lokasi yang sama. Sedangkan kalau debitnya besar, itu kita bisa ambil di beberapa titik dari ini penampang melintang ya, di beberapa titik kedalaman untuk mewakili, karena kalau debitnya besar itu kan arusnya tinggi, jadi kemungkinan perubahan atau fluktuasinya menjadi lebih besar ya. Kita bisa ambil beberapa titik untuk kemudian kita campurkan sehingga kita mendapatkan representasi dari eh, bidang aliran air tersebut ya. Jadi namanya integrated sampler, integrated sample ya. Sampel itu diambil di beberapa titik kemudian dicampur. Nah, ini kalau kalau ini untuk sungai ya. Kalau air permukaan danau, nah seperti ini juga kedalaman kurang dari 10 meter, bisa lebih kurang dua titik untuk mewakili bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kalau 10 sampai dengan 31 meter per 10 meter kita bisa ambil, atau kalau lebih dari itu kita bisa ambil semakin dalam semakin banyak titiknya, gitu ya, sehingga nanti mewakili atau merepresentasikan kondisi di bidang bidang air tersebut. Nah, ini kalau untuk air tanah, ya, kalau kita lihat, misal aliran air tanah itu lebih dispersinya lebih rendah dibandingkan dengan air permukaan atau air sungai atau air laut ya, sehingga eh, dan alirannya itu adalah ke arah sungai. Jadi kalau kita misalnya tidak melakukan tidak melakukan pemeriksaan arah aliran air tanah, kita bisa lihat arah sungainya kemana. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya titik titik pertama di sini ada kegiatan industri, maka kalau sungainya arahnya ke laut ya ke bawah ini, kita bisa perkirakan kemungkinan arah aliran air tanahnya adalah sejajar atau menuju ke sama seperti air sungai menuju ke laut. Maka kita bisa menentukan misalnya kita akan melakukan pemantauan atau pengambilan sampel untuk mengukur atau mengetahui kualitas air tanah akibat adanya satu kegiatan seperti ini di sini contohnya untuk titik dua ini kegiatan industri, maka kita bisa mengambil di bagian hulu dan di bagian hilir. Hulunya di atas nih ya, sebelum kegiatan dengan perkiraan aliran air tanahnya akan menuju ke sungai sehingga di hilirnya kita bisa ambil. Demikian juga untuk area atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebagai contoh di sini ada pertanian, maka kita dapat memprediksikan arah aliran air tanahnya adalah searah dengan arah aliran air laut ya. Kalau di titik tiga ini kita bisa melihat apakah ada intrusi air laut yang masuk ke air tanah atau tidak ya. Ini sebagai contoh. Kemudian berikutnya adalah untuk air limbah. Jadi biasanya kita kalau akan melakukan evaluasi IPAL, itu kita bisa melakukan yang pertama melakukan monitoring inlet dan outlet. Ya.
inlet sistem IPAL-nya seperti apa, kemudian outletnya seperti apa. Nah, harapannya dengan adanya IPAL, maka efluen dari IPAL yang masuk ke badan air permukaan ini sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Nah, kalau ternyata misalnya kita analisis ternyata hasil efluen yang keluar di titik 3 ini adalah apa namanya tidak sesuai dengan baku mutu, maka kita bisa lihat di titik 2 seperti apa ya. Di titik 2 ini yang masuk seperti apa, berapa persen efisiensi efisiensi prosesnya gitu. Kalau ternyata yang keluar masih belum memenuhi baku mutu, berarti ada kekurangan atau ada eh, apa ya, kondisi IPAL yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Ya, itu jadi untuk melakukan evaluasi IPAL, kita harus tahu inlet dan outletnya berapa. Nah, kalau untuk itu untuk evaluasi IPAL-nya. Tapi untuk mengetahui apakah eh, terjadi pencemaran di badan air permukaan, itu kita bisa lihat ambil sampel di titik 4. Kemudian di titik 3 tentu saja ya, karena ada potensi pencemaran di sini, dan titik 5. Kalau misalnya badan air, efluennya ternyata sudah memenuhi baku mutu, tapi ternyata di titik 4 maupun titik 5 ternyata stream standarnya tidak terpenuhi, maka bisa jadi ada kemungkinan yang pertama daya tampung dari sungai tersebut sudah hampir eh, mencapai batas maksimum ya. Jadi sudah mencapai batas maksimum sehingga walaupun dimasukkan efluen IPAL masuk di titik 3 pada konsentrasi yang sudah memenuhi baku mutu, bisa jadi di titik 5 akan eh, tetap melebihi stream standar atau standar aliran atau standar kualitas sungai. Nah, kita juga harus lihat juga di titik 4 itu eh, antara 4 dan 5 ada kuota berapa gitu ya. Berapa yang masih daya tampung sungainya itu masih ada atau tidak. Kalau memang tidak ada atau sudah tinggi melebihi kualitas air sungai di titik 4, maka meskipun IPAL yang kita gunakan menghasilkan efluen yang sudah memenuhi baku mutu, bisa jadi eh, bisa dipastikan di titik 5 pun akan melebihi eh, apa eh, melebihi daya tampung sungai atau kualitas sungainya sudah tidak terpenuhi. Itu yang bisa jadi tergantung dari apa yang akan kita inginkan dari tujuan pengambilan sampel tersebut. Ya kalau tujuannya evaluasi IPAL, maka kita hanya cukup mengambil titik 2 dan titik 3. Tapi kalau untuk pengendalian pencemaran, maka kita bisa melakukan analisis di hulu dan di hilir badan air permukaan serta di efluen dari IPAL-nya. Ini untuk pengambilan sampel air, perkiraan zona pencampuran air limbah di sungai berdasarkan WMU 1988. Dikatakan bahwa untuk lebar sungai 0 sampai 5 meter dengan kedalaman badan air permukaan 1 sampai 3 meter, maka pencampuran air limbah di sungai itu jaraknya bisa mencapai 0,08 sampai 0,7. Jadi kalau ada eh, apa namanya eh, pembuangan pembuangan sumber 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 pencemaran yang masuk, maka semakin semakin apa namanya semakin dalam kedalaman airnya, maka pencampurannya akan semakin rendah, jarak pencampurannya akan semakin rendah. Artinya
kalau kita mau melakukan pengambilan sampel untuk monitoring, apakah eh, efluen atau sumber pencemar yang masuk ke dalam badan air permukaan itu mencemari air sungai, maka kita harus mengambil air pada eh, rentang jarak tersebut. Ya, kalau misalnya nih untuk sungai dengan kedalaman 1 meter, sumber pencemarnya ada di situ. Kemudian kita di titik salah satu titik di situ ya di titik nolnya misalnya. Kemudian kita mau lihat kualitas air akibat adanya adanya masuknya efluen dari sumber pencemar tersebut. Maka kita harus mengambil air pada titik antara 0,08, jadi 0,0 sampai 0,7. Nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu bisa jadi konsentrasi yang kita dapatkan eh, sudah turun gitu, karena sudah terjadi pencampuran. Ya, pencampurannya semakin jauh, semakin kecil konsentrasinya, karena ada kemampuan sungai untuk melakukan self purification. Jadi lebih kurang seperti itu. Kalau misalnya ada di dalam rentang itu terdapat lebih dari satu sumber sumber pencemar, maksudnya efluen yang masuk ke dalam badan air tersebut, maka keduanya kalau berada dalam rentang yang sama, rentang rentang ini, maka berpotensi kedua sumber tersebut berpotensi menjadi sumber pencemar atau konsentrasi yang terukur itu adalah merupakan campuran dari kedua sumber atau titik pencemaran, titik efluen yang masuk ke badan air tersebut. Ya, jadi keduanya harus diuji karena dua-duanya mempunyai potensi yang sama. Nah, ini kalau kita akan mengambil air dari sumber yang limbahnya itu selalu sama dari satu satu titik, tapi limbahnya steady, jadi konstan sama terus. Maka kita cukup ambil 1 kali atau grab sampling. Kita sebut grab sampling. Tapi kalau kita mengambil limbah untuk melakukan pengambilan sampel untuk limbah yang fluktuatif. Misalnya paginya berbeda dengan limbah yang dibuang siang hari, kemudian berbeda lagi dengan malam hari, sore hari, malam hari. Maka kita harus mengambil beberapa kali sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kemudian nanti kita kompositkan, kita campurkan, gitu ya. Demikian juga untuk yang kalau misalnya sumbernya lebih dari satu, jadi seperti yang gambar C ini, lebih dari satu sumbernya kita bisa ambil di satu titik pencampurannya, kemudian hmm, kita ukur eh, kita ambil 1 kali grab sampling karena limbahnya steady. Ya. Tapi kalau limbahnya tetap steady ya konsisten atau continue dengan konsentrasi yang sama, debit yang sama, tapi tidak tercampur. Kalau ini yang atas gambarnya tercampur, maka kita bisa ambil di masing-masing titik, kemudian nanti kita campurkan. Gitu ya. Nah, kalau limbahnya fluktuatif seperti ini kita bisa kita ambil beberapa kali, kemudian dicampur untuk yang atas ya, atau kita lakukan integrated sampling ya. Jadi pada waktu yang sama, tapi titiknya berbeda untuk mengetahui eh, berbagai kondisi atau beberapa sumber limbah dengan kondisi yang fluktuatif atau tidak sama. Namanya integrated sampling. Nah, kalau limbahnya fluktuatif, tadi sudah ya,
dengan waktu yang berbeda, gitu ya, maka kita bisa melakukan komposit waktu sampling. Jadi komposit waktu itu kita ambil pagi, siang, malam, kemudian kita campurkan. Kalau yang ini fluktuatif ini juga composite time sampling. Jadi waktunya yang kita ambil pagi, siang, sore gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini contohnya composite place sampling. Nah, ini eh, berbeda gitu ya. Limbahnya masing-masing limbahnya kontinu tapi tidak tercampur. Nah, kita bisa ambil di tempat yang berbeda pada waktu yang sama, kemudian kita campurkan. Kalau yang ini eh, limbahnya fluktuatif, kita ambil secara integrated, terpisah dalam waktu yang sama, atau kita ambil di dalam waktu yang berbeda, tapi kita campurkan. Nah, ini juga untuk limbah yang fluktuatif, untuk satu sumber kita juga bisa melakukan composite time sampling, sedangkan ini yang F berdasarkan eh, prosesnya kalau misalnya fluktuatif, maka kita mengambil sampel composite time sampling, jadi beberapa waktu, misalnya pagi, siang, sore, malam, kemudian kita dicampur gitu ya, atau dari tempat yang berbeda atau sumber yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, ini contoh pengambilan air permukaan, di mana ini aliran airnya seperti ini, maka kita bisa mengambilnya dengan cara begini ya. Eh, arahnya itu di ke bawah, kemudian eh, agak diserongkan, kemudian sesuai dengan arah arah aliran ke atas, gitu ya. Untuk untuk menghindari sampah-sampah yang ikut masuk ke dalam botol atau water sampler kita. Nah, titik sampling air untuk saluran atau sungai yang terdiri dari aliran yang terpisah, maka harus diambil dari bagian yang paling besar. Ya, jadi yang paling mewakili. Kalau misalnya dalam satu sungai, kemudian ada apa namanya alirannya ada yang apa ya terpisah itu ada misalnya ada eh, ini seperti ini ya, maka kita harus ambil yang airnya paling banyak, airnya paling paling besar. Kemudian bila penampang tidak sama, ini diambil di tengah aliran utama. Ya, jadi kan penampang melintang itu biasanya kan tidak sama, makin ke tepi makin dangkal, maka kita harus ambil di tengah. Tentu saja kalau mau ngambil di tengah harus cari alat bantu, ya misalnya di titik-titik yang ada jembatannya atau kalau memungkinkan menggunakan perahu kalau misalnya tidak ada jembatan. Jadi harapannya kita bisa betul-betul mengambil di tengah penampang. Bila sungai bermuara, pilih di tempat yang tidak dipengaruhi air pasang. Artinya, kalau memang kita mau mengambil di muara dan yang ingin kita analisis adalah kualitas air sungainya, maka kita harus pastikan bahwa pada saat pengambilan sampel tidak terdapat intrusi air laut. Ya. Jadi kalau misalnya air pasang atau memang titik titik di mana muara itu dipengaruhi air laut, maka kita harus agak geser ke hulu, jangan terlalu ke hilir. Nah, ini juga ya, kalau kita mengambil di saluran, maka ambil saluran yang dianggap mewakili. Jadi misalnya ini kalau mau ambil, ada pengaruh nggak sih kegiatan sebagai contoh nih, kegiatan rumah sakit, maka kita ambil di titik A. Tapi kalau ada kegiatan campuran dengan bengkel, maka kita ambil di titik B dan seterusnya. Ya. Nah,
sumber pencemar itu ada yang bisa diidentifikasikan dan ada yang tidak bisa teridentifikasi. Atau biasanya kita sebut dengan point source atau non-point source. Contohnya yang point source misalnya eh, effluent dari industri, sudah jelas titiknya di mana, kapan, berapa debitnya, kapan dia akan keluar, dan seterusnya. Tapi kalau yang non-point source, contohnya adalah biasanya ada dari sumber-sumber domestik di mana sumber atau titiknya itu banyak gitu. Jadi tidak teridentifikasi sumber utamanya ada di mana. Nah, itu disebut dengan point source, non-point source. Ini lokasi untuk sebagai contoh dari lokasi sampling air permukaan atau sungai. Misalnya nih ya, ada kegiatan industri, kemudian yang ini sumber air alamiahnya ada di titik satu, kemudian ada kegiatan perkotaan atau domestik ya, kemudian eh, sumber air untuk industri, jadi diambil oleh industri di titik tiga. Kemudian kalau yang titik empat ini karena sudah ada, kalau kita lihat gambarnya dari titik satu, kemudian titik dua ini pengambilan, kemudian ada panah keluar, jadi ini adalah effluent, kemudian juga ini industri, titik tiga pengambilan, di sini eh, ada apa namanya effluent industri, maka titik empat ini sudah dipengaruhi oleh pencemaran akibat kegiatan domestik maupun industri. Nah, kalau di titik 5 ini sudah masuknya air ke badan air. Kalau misalnya ini laut, maka bisa jadi titik 5 sudah dipengaruhi oleh intrusi air laut. Ini ya, untuk pengambilan sampel seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dilakukan di jembatan untuk mendapatkan titik tengah supaya betul-betul representatif. Kemudian di pos pengukur debit air, biasanya kalau di pos ini sudah ada alat pencatatnya, kemudian sudah ada apa namanya pengukur ya, Kak, pengukur untuk debit air, sehingga selain itu juga terdapat sarana-sarana lain yang memungkinkan untuk digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan sampel. Dan selain itu juga data tinggi muka air atau data debit air dapat digunakan untuk perhitungan secara teoritis bagaimana berapa pada titik mana sebaiknya kita melakukan pengambilan sampel. Kemudian juga adanya bendung ya. Ini juga lokasi bendung pada umumnya ada pengukur debitnya juga sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kualitas air yang ada di bendung tersebut. Eh, Pengambilan sampel air juga harus memperhatikan perubahan kualitas air ya. Ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan konsentrasi unsur yang masuk tiba-tiba ke dalam air, kemudian kecepatan aliran, volume air, itu semua mempengaruhi kualitas air atau kualitas sampel air yang akan kita ambil. Misalnya pada saat sampling ternyata terjadi hujan lebat, maka tentu saja akan mempengaruhi kualitas sampel air yang akan kita ambil. Misalnya kalau di sungai biasanya dengan adanya hujan debitnya makin besar, maka eh, terjadi kekeruhan atau peningkatan kekeruhan atau peningkatan zat padat akibat adanya aliran dari hulu ataupun adanya resuspensi ya, debitnya meningkat sehingga terjadi turbulence, sedimennya akan naik semua. Kemudian ada juga kegiatan misalnya konsentrasi meningkat tiba-tiba akibat adanya buangan limbah industri atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi meningkatkan konsentrasi pencemar yang ada di dalam air. Kemudian juga kita harus memperhatikan perubahan yang memang terjadi secara terus-menerus, misalnya turunnya hujan yang selalu teratur setiap musim, sehingga kalau kita mau melakukan pengambilan sampel, maka kita harus memperhatikan apakah kapan berapa lama terjadinya hujan misalnya, sehingga kita bisa ambil
pada saat musim kemarau, dan pada saat musim penghujan untuk mewakili kedua musim yang berbeda. Kemudian juga adanya perubahan musim itu akan mempengaruhi terjadinya self purification maupun komposisi konsentrasi pencemar yang ada di dalam air. Demikian juga perubahan kondisi misalnya pH, DO, suhu, alkalinitas maupun perubahan-perubahan lain yang secara alamiah mengalami perubahan, misalnya akibat adanya sinar matahari, adanya pergerakan air, adanya penurunan suhu, yang semuanya dapat mempengaruhi kualitas air. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang secara teratur melakukan pembuangan limbah atau pembuangan efluennya ke badan air. Dan adanya juga pengaturan debit yang dilakukan. Jadi misalnya di dekat-dekat pintu air, kemudian pompa mungkin ya, di dekat pompa air di situ, maka bisa jadi perubahan kualitas air yang terukur akan mengalami perubahan pada saat pompa menyala, pada saat pompa tidak dioperasikan, atau pada saat pintu airnya dibuka, atau pada saat pintu airnya ditutup. Sehingga kita harus memperhatikan kapan atau kondisi yang seperti apa pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Karena bisa jadi nanti hasil yang didapatkan, hasil analisis yang didapatkan akan berbeda gitu. Sehingga kita bisa melihat, oh pada saat kita ngambil sampel yang pertama adalah pintu airnya dibuka, pada saat pengambilan sampel kedua pintu airnya ditutup, sehingga itu yang menyebabkan terjadi perubahan kualitas atau konsentrasi. Selain itu dipengaruhi juga oleh debit air sungai atau volume dari sumber air yang kita ambil sampelnya. Nah, pada saat debit aliran kecil di musim kemarau, maka frekuensi pengambilan sampel perlu ditambah. Ya, ini terutama untuk sungai-sungai yang menerima efluen dari kegiatan industri domestik maupun kegiatan-kegiatan lain. Karena pada saat musim kemarau, maka volume air menjadi kecil, debit air kecil, akibatnya konsentrasi akan meningkat, gitu. Karena pembuangan limbahnya tetap secara konstan, tetap masuk ke sungai. Nah, pengukuran debit air ini juga diperlukan untuk menghitung jumlah beban pencemaran, ya. Jadi pada saat debit rendah seperti apa, debit tinggi seperti apa, sehingga berapa daya tampung yang masih bisa diterima oleh sungai, karena berhubungan dengan pengenceran, berhubungan dengan self purification atau pencampuran dan sebagainya. Oleh karena itu debit air juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel air, kita juga harus memperhatikan parameter apa yang akan kita analisis, ya. Karena parameter parameter apa yang akan kita analisis itu kita sesuaikan juga dengan misalnya nih tujuan dari analisis yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, standar kualitas yang berlaku, gitu ya, baku mutu yang berlaku. Kemudian apa yang jadi air itu akan digunakan untuk apa, gitu ya, sehingga kita perlu melakukan pengambilan sampel, perlu melakukan analisis, gitu. Nah, tujuan yang kita ingin dapatkan itu apa? Nah, itu kita perlu eh, eh, perhatikan, sehingga parameter yang kita tetapkan untuk analisis eh, sesuai dengan apa yang kita ingin 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 dapatkan. Ini seperti tadi yang saya
sudah saya tampilkan untuk pengambilan sampel air tanah. Misalnya kita bisa mengukur berapa apa namanya berapa atau penurunan kualitas air tanah yang disebabkan oleh ada pengaruhnya nggak kegiatan industri maupun kegiatan-kegiatan lain terhadap air tanah yang ada di sekitar kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian apakah terjadi intrusi air laut atau eh, adakah pencemaran akibat adanya kegiatan ya. Jadi kita bisa menentukan titik sampling berdasarkan arah aliran perkiraan arah aliran air tanahnya. Ini kita bisa gambarkan kurva pencemaran berdasarkan konsentrasinya. Jadi misalnya dalam waktu 0, 12 jam, 24 jam kita ukur konsentrasinya ada fluktuasi atau tidak. Ini untuk melakukan eh, studi pendahuluan untuk mengetahui kadar parameter di lokasi yang akan diambil. Misalnya kalau di sungai kita bisa lakukan setiap minggu selama 1 tahun, karena 1 tahun misalnya karena sungai itu fluktuasinya besar ya, sehingga kita perlu mengambil dengan frekuensi yang lebih sering. Apakah perlu dilakukan pengambilan sampel berturut-turut selama 7 hari, eh, diulangi lagi 4 kali dalam setahun? Misalnya 2 kali pada musim hujan, 2 kali pada musim kemarau. Kemudian apakah perlu dilakukan pengambilan sampel setiap 4 jam selama 7 hari berturut-turut ini bila sungainya sangat fluktuasi ya terhadap waktu gitu ya. Kemudian apakah perlu dilakukan pengambilan setiap jam selama 24 jam dan dilakukan empat kali dalam setahun. Jadi ini kita bisa tentukan berdasarkan kondisi dari kualitas air yang akan kita sampling. Jadi itu oleh karena itu kita perlu melakukan observasi. Kalau misalnya sungainya memang tidak ada perubahan, eh, kita cukup melakukan, misalnya untuk pemantauan kita cukup melakukan setiap minggu selama 1 tahun misalnya. Atau mungkin eh, bisa kita wakili, kita kita lakukan 7 hari berturut-turut untuk mengetahui apakah Senin sampai dengan Minggu, misalnya ya, hari ke-1 sampai hari ke-7 ada perubahan yang signifikan atau fluktuasi yang signifikan untuk memastikan misalnya debitnya atau kualitasnya paling baik pada hari apa atau paling jelek pada hari apa. Nah, itu kita lakukan beberapa kali, misalnya sebagai contoh 4 kali dalam 1 tahun, di mana 2 kali dilakukan pada musim hujan, 2 kali pada musim kemarau untuk mengambil kesimpulan bahwa pada musim kemarau seperti apa, musim hujan seperti apa. Ya, kemudian kalau di danau misalnya dilakukan berturut-turut selama 1 minggu, kemudian diulang beberapa kali, dan untuk lokasi-lokasi yang telah tercemar dan dekat dengan titik pemanfaatan, misalnya lokasinya tercemar tapi di titik yang dekat itu merupakan lokasi atau titik pengambilan air untuk aktivitas atau kegiatan domestik masyarakat setempat, maka kita harus melakukan pengambilan sampel dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau misalnya belum dilakukan observasi atau belum dilaksanakan eh, studi pendahuluan, maka dapat dilakukan misalnya pengambilan untuk sungai dilakukan setiap 2 minggu, untuk waduk dan danau karena fluktuasinya lebih rendah, ya tidak ada aliran biasanya, maka cukup dilakukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk air tanah karena memang dispersinya
lambat, jauh lebih lambat dibandingkan dengan air sungai dan fluktuasinya juga tidak tinggi, maka kita bisa mengambil 1 kali pada musim kemarau, 1 kali pada musim hujan misalnya seperti itu ya. Kemudian juga selain itu perlu dipertimbangkan ketelitian yang diperlukan, analisisnya juga dapat dilakukan atau tidak, kemudian berapa jumlah sampel yang dapat ditangani gitu ya. Sehingga harus kita pertimbangkan jumlah sampel. Misalnya kalau untuk pemantauan air sumur cukup satu kali musim kemarau, 1 kali musim hujan, tidak perlu setiap hari karena memang fluktuasinya rendah. Di samping itu juga kemampuan untuk menganalisis jumlah sampel itu juga kita harus pertimbangkan karena jangan sampai jadi eh, harus masuk akal gitu ya, harus dapat dilakukan gitu. Jangan sampai kita terlalu ideal. Idealnya memang kalau fluktuatif ya setiap saat kita lakukan pengambilan sampel, kemudian kita lakukan analisis. Namun ada analisis-analisis yang butuh waktu yang lama, misalnya seperti yang paling gampang BOD gitu ya, kita perlu 5 hari. Kalau kita melakukannya setiap jam sekali pengambilan sampel BOD, maka eh, akan sangat baru 5 hari kemudian dan setiap jam harus kita lakukan analisis untuk mendapatkan angka BOD 5. Tadi sudah kita ada contoh mengenai grab sampel, composite sampel, kemudian integrated sampel. Nah, untuk grab sampel ini adalah sampel yang diambil 1 kali saja pada sebuah titik pada waktu yang spesifik, gitu ya, dengan jadi diambil sesaat gitu. Apa yang bisa kita ambil atau kita dapatkan, kita simpulkan dari grab sampel? Tentu kondisi atau kualitas air atau kualitas media pada saat kita mengambil sampel. Jadi gambaran sesaat ya. Kemudian composite samples itu adalah sampel yang terdiri dari campuran beberapa grab sampel. Tentu saja sampel yang dihasilkan bisa lebih representatif. Sebagai contoh tadi ada composite place dan ada composite time ya. Kalau composite time itu kita ambil di beberapa waktu, misalnya pagi, siang, sore, malam gitu, tergantung fluktuasinya beberapa waktu, kemudian kita campur. Nah, itu kita akan dapat menyimpulkan kualitas kualitas air tersebut dalam 1 hari. Tapi kalau misalnya composite place adalah untuk sampel yang steady gitu ya. Jadi continuous, steady konsentrasinya kira-kira hampir sama gitu. Tapi berasal dari sumber yang berbeda. Jadi eh, beberapa tempat ya, beberapa titik yang kita ambil kemudian kita campurkan untuk menggambarkan berapa sih rata-rata eh, seperti apa sih rata-rata kualitasnya. Kalau integrated sample adalah sampel yang diambil yang terdiri atas campuran dari beberapa grade sampel, jadi hampir sama ya composite, namun diambil pada titik yang berbeda secara bersamaan dengan memperhatikan beban aliran. Jadi, seperti composite place, tapi kita pertimbangkan juga beban aliran dari masing-masing lokasi. Kalau gambarannya tadi adalah fluktuatif fluktuatif sampel pada titik yang berbeda, gitu ya. Untuk grab sampel adalah karakteristiknya tidak berubah dalam satu periode atau batas jarak tertentu, jadi bisa dianggap sama, jadi sesaat gitu ya. Untuk sumber alamiah tetapi tidak mewakili keadaan air buangan atau sumber air yang banyak dipengaruhi oleh bahan buangan. Ya. Jadi untuk titik-titik yang memang eh, tidak banyak efluen yang masuk ke situ. Kemudian karakteristiknya tidak banyak berubah
beberapa sampel sesaat dapat diambil berturut-turut pada jangka waktu tertentu dan pemeriksaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, kemudian baru hasil analisisnya di rata-ratakan. Jangka waktu pengambilan sampel antara 5 menit sampai dengan 1 jam atau lebih. Umumnya periode pekerjaan pengambilan sampel selama 24 jam. Dan pemeriksaan beberapa parameter memerlukan metode sampel sesaat seperti suhu, pH, DO ya, gas terlarut, DO, karbon dioksida, sulfida, sianida, dan klorin. Ini yang bisa dilakukan untuk grab sampel atau analisis grab sampel. Kalau composite sampel untuk yang composite time menunjukkan keadaan rata-rata dari tempat tersebut dalam suatu periode. Kemudian pengambilannya dilakukan terus-menerus selama 24 jam. Misalnya bisa jangka waktu yang lebih pendek selama periode beroperasinya industri atau selama terjadi proses pembuangan ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih sebetulnya konsentrasi yang yang masuk ke badan air pada saat eh, dibuang gitu ya, limbah itu dibuang. Dan composite sample time ini tidak dapat dilakukan untuk pemeriksaan beberapa unsur yang memerlukan pemeriksaan sampel sesaat. Untuk mendapatkan sampel gabungan perlu diperhatikan agar setiap sampel yang dicampurkan mempunyai volume yang sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mengambil pagi, siang, sore, malam karena fluktuatif, maka volumenya harus tetap sama sehingga apa konsentrasinya akan mewakili jumlah volume sampel yang kita kita ambil gitu atau kita ukur gitu ya. Berikutnya untuk composite sample place atau tempat ini tujuannya adalah untuk menunjukkan keadaan rata-rata dari suatu daerah atau tempat pemeriksaan. Metode pengambilan sampel gabungan tempat ini diperlukan pemeriksaan kualitas air dari suatu penampang aliran yang dalam atau lebar, gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk eh, penampang yang luas. Tadi ada ya di awal-awal slide, penampangnya luas atau dalam, kemudian kita ambil di beberapa titik kedalaman, kemudian kita gabungkan. Tidak dilakukan untuk kualitas air danau atau waduk, sebab pada umumnya kualitas danau atau waduk menunjukkan gejala yang berbeda kualitasnya karena kedalaman atau lebarnya. Nah, biasanya danau atau waduk itu karena tidak bergerak ya, maka setiap kedalaman akan mengalami kondisi yang berbeda. Jadi ada yang anaerobik, ada yang anoksik, macam-macam karena tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Berbeda dengan sungai, ya, walaupun dalam tapi karena ada aliran maka eh, pada pada waktu yang berbeda bisa jadi konsentrasinya sama gitu atau mekanisme proses yang terjadi adalah sama ya. Oleh karena itu kalau di waduk atau danau dengan kedalaman yang berbeda maka tidak bisa dicampur ya. Tidak bisa dilakukan composite. Water sampler ada yang manual, ada yang otomatis. Jadi kalau yang manual itu ya kita ambil sampel seperti biasanya ya menggunakan botol. Kalau otomatis itu kita bisa pengambilan misalnya diatur setiap jam bisa dilakukan pengambilan sampel secara otomatis gitu ya. Untuk manual sampling, waktu dan tempatnya dapat diatur sesuai dengan apa ya yang kita kita inginkan untuk melakukan pengambilan sampel gitu ya. Kemudian alat yang digunakan juga bisa kita sesuaikan. Apabila volume sampel lebih banyak, maka eh,
sampel yang dapat diambil akan dapat diambil lagi sesuai dengan keperluan. Kemudian juga alatnya tidak perlu dipelihara, pemeliharaannya tidak sesulit kalau yang otomatis sampel automatic sampler gitu. Tapi memang pengambilan sampel itu, keberhasilan dari pengambilan sampel tergantung pada keterampilan atau skill dari petugas yang mengambil sampel. Karena eh, tergantung pada skill dan keterampilan ini, maka dapat menyebabkan hasil hasil sampel yang diambil itu, hasil analisisnya bisa jadi berbeda gitu. Karena eh, eh, apa, perlakuan yang berbeda. Jadi itu yang perlu kita kita pastikan ya. Jadi nanti nanti pada materi berikutnya kita akan bicara mengenai analytical quality control. Itu kita bisa mengukur apakah perlakuan yang kita lakukan itu eh, sama untuk setiap sampel ya. Itu nanti materi berikutnya. Kemudian ini sesuai untuk diterapkan pada pengambilan sesaat, jadi grab sampel pada titik tertentu untuk jumlah sampel yang tidak banyak gitu ya, manual. Karena kalau banyak it takes time gitu, jadi perlu waktu untuk bisa mengambil sampel dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu kalau manual sampling, maka kita sebaiknya untuk titik-titik atau pengambilan sampel yang tidak memerlukan jumlah yang besar. Dan pengambilan sampel yang rutin, kemudian berulang, periode waktu lama, maka tentu membutuhkan tenaga dan biaya yang besar karena tergantung pada keterampilan dan skill dari eh, petugas pengambil sampel. Nah, kalau automatic sampling ini dapat dilakukan eh, pengambilan composite sample time gitu ya, terutama ya. Jadi kita pasang aja nanti 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian dia akan mengambil sampel dengan sendirinya. Kemudian dapat kita atur interval waktunya gitu ya. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan secara terpisah karena kita punya banyak botol. Tadi kalau lihat gambarnya ada beberapa. Jadi secara otomatis dia akan muter sendiri, ngisi sendiri 1 jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Kemudian eh, dari hasil air komposit yang dicampur tidak dapat diperiksa parameter oksigen, DO, pH, suhu, logam terlarut, dan bakteri karena parameter tersebut dapat berubah oleh waktu dan ada reaksi kimia antara zat-zat tersebut dari sampel yang berlainan. Oleh karena itu tidak bisa dikompositkan. Alat pengambilan sampel otomatis dirancang untuk mengetahui perbedaan karakteristik sumber air dan air limbah setiap waktu, debit, berat jenis cairan, dan kadar zat tersuspensi, serta bahan yang mengapung. Dan tentu memerlukan biaya yang lebih mahal untuk pemasangan alat, pemeliharaan, serta operator yang harus terlatih untuk menggunakan alat tersebut. Ya. Untuk pengujian lapangan, parameter yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan, maka harus dikerjakan di lapangan, seperti tentu saja ya dissolved oksigen, pH, suhu, asiditas alkalinitas, dan mungkin gas-gas terlarut yang ada. Namun untuk oksigen dan karbon dioksida, maka kita bisa melakukan analisis BOD, kemudian mungkin COD gitu ya, kita mengambil sampel kemudian kita kita lakukan analisis di laboratorium. Untuk parameter-parameter yang diukur di lapangan tentu harus dipastikan alatnya sudah terkalibrasi dengan baik. Kemudian juga harus membawa reagen, alat larutan standar, serta perlengkapan glassware yang cukup gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya di IPAL bisa jadi misalnya industri melakukan pengambilan sampel di IPAL tentu saja
kalaupun ada yang kurang botolnya, kemudian alat-alatnya kita bisa ambil di laboratorium. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengambilan sampel di lokasi yang eh, jauh dari peradaban misalnya ya, pengambilan sampel yang cukup untuk sampai ke titik pengambilan sampelnya sulit, kemudian jauh dari aktivitas masyarakat. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, maka pada saat kita sudah sampai di tempat, bisa jadi kita tidak tidak dapat melakukan pengambilan sampel karena alatnya kurang, gitu ya, botolnya kurang. Mau ngambil sampel mikro, mikro untuk parameter mikrobiologi, ternyata alatnya lupa belum disteril. Nah, itu kan untuk kembali ke tempat itu tentu butuh waktu dan biaya, ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk pengambilan sampel itu memang betul-betul alat dan bahannya sudah kita siapkan dengan baik. Kemudian juga untuk faktor penentu kualitas air, yang pertama ada reaksi biologi dan ada reaksi kimia. Jadi perlu kita perhatikan juga bahwa eh, di dalam air terjadi aktivitas mikroorganisme sehingga bisa merubah kadar nitrat, nitrit misalnya ya, parameter amonia, anorganik, fosfat organik, sulfat, kemudian POD, COD, DO, PV gitu, permanganat value, sehingga kita harus perhatikan metode pengambilan airnya dan juga metode pengawetannya. Sehingga hasil analisis yang kita dapatkan memang masih sesuai atau paling tidak mendekati kondisi pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Selain itu juga terjadi di apa di air secara alamiah juga akan terjadi reaksi kimia ya, selain biologi juga kimia, sehingga eh, perlu perhatikan juga eh, untuk parameter-parameter tertentu yang dipengaruhi oleh reaksi kimia, maka bisa perlu kita perhatikan bagaimana pengambilan sampelnya, kemudian bagaimana pewadahannya, dan bagaimana eh, pengawetannya, gitu ya. Untuk faktor penentu kualitas air, secara reaksi secara fisika juga perlu kita perhatikan. Misalnya eh, dapat menyebabkan penyerapan koloid atau zat-zat terlarut ataupun zat-zat tersuspensi oleh eh, wadah atau baik botol maupun gelas yang kita gunakan untuk penyimpanan sampel. Oleh karena itu kita perlu perhatikan kalau misalnya ya biasanya nih kalau organik pada umumnya eh, harus tempatnya atau wadahnya harus terbuat dari gelas atau kaca. Kalau logam-logam bisa atau boleh menggunakan wadah yang dari plastik. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga eh, kondisi air sampel yang kita ambil sampai di laboratorium masih tetap sama seperti yang kita ambil pada saat di lapangan, gitu ya. Jangan sampai salah menggunakan wadah sehingga konsentrasinya akan berkurang atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan terukur di laboratorium sudah jauh berkurang gitu sehingga nanti kesimpulannya akan salah. Untuk perlakuan beberapa sampel perlu perlakuan pendahuluan sebelum dilakukan eh, pengawetan ya, misalnya untuk logam terlarut, silika, fosfor, maka harus disaring lebih dahulu. Kemudian untuk selain itu ada juga yang perlu dilakukan ekstraksi seperti untuk pestisida, minyak lemak gitu ya, harus kita masukkan ke dalam eh, labu ekstraktor, kemudian kita masukkan sampel dan larutan ekstraktornya, kemudian baru ditutup
rapat untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian ada pengawetan sampel, bisa dengan melakukan pendinginan, kemudian melakukan pembubuhan bahan kimia, dan ada batasan waktunya. Jadi perlu kita cek juga di SNI maupun standar metode bagaimana pengawetan sampel yang sesuai untuk parameter tertentu ya. Jadi bisa jadi kita mengambil sampel di titik yang sama dengan parameter yang akan kita analisis adalah misalnya parameter organik dan parameter logam gitu ya. Maka kita tidak bisa menggunakan satu botol untuk seluruh, meskipun botolnya kita bawa botol besar aja supaya semua volumenya bisa masuk, tapi apa jenis botolnya harus kita perhatikan. Kalau misalnya parameternya berbeda, maka kita harus membedakan jenis botolnya. Walaupun volumenya cukup, kalau kalau penyimpan botol penyimpannya tidak kita sesuaikan, maka bisa jadi pada saat mengukur parameter, maka konsentrasinya tidak sesuai, gitu ya. Nah, untuk pendinginan dilakukan penyimpanan sampel pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius di tempat yang gelap. Jadi biasanya menggunakan botol yang berwarna gelap atau dibungkus botolnya. Ini tujuannya adalah untuk memperlambat aktivitas biologi dan juga mengurangi kecepatan reaksi kimia. Karena biasanya kalau ada sinarnya tembus terjadi ada penetrasi sinar, kemudian suhunya akan terpengaruh, kemudian ada aktivitas biologis, ada maka aktivitas kimiawi dan fisikanya juga akan terpengaruh ya. Bila tidak dilakukan pada suhu, maka biasanya kita membawa cooler box ya, kita lengkapi dengan es. Ya. Kemudian ada juga pengawetan dengan cara kimiawi, yaitu pengasaman. Ini untuk biasanya untuk logam itu kita bisa menambahkan asam. Kemudian dengan biosida ya untuk menghalangi aktivitas biologis. Kemudian juga ada beberapa unsur yang eh, perlu penambahan penambahan basa, gitu ya. Dan juga ada batas waktu. Ini yang perlu kita atur sehingga batas waktu untuk pengambilan penyimpanan sampel sampai dengan di laboratorium eh, tidak melebihi batas waktu yang diperbolehkan sehingga sampelnya tidak rusak. Ini adalah bisa dilihat SNI-nya untuk penyimpanan maupun pengawetan, pewadahan, jumlah sampel yang diperlukan, kemudian pengawetan sampelnya seperti apa, dan berapa lama bisa disimpan maksimum gitu ya, sehingga sampelnya itu tetap representatif untuk kondisi lingkungan yang ingin kita dapatkan. Ini ya syarat untuk alat sampling seperti yang tadi saya sampaikan. Selain wadahnya juga alatnya perlu kita perhatikan. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel. Jadi disesuaikan dengan parameter apa yang akan kita analisis. Mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. Mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung. Jadi kalau misalnya kita akan mengambil sampel, jangan sampai sampel atau alat samplingnya itu menyebabkan endapan tertinggal sehingga nanti pada saat pengukuran total solidnya tidak akan terukur dengan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian mudah dan aman dibawa dan kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Ya. Ini contoh-contoh alat sampling air. Demikian juga untuk syarat wadah sampel disesuaikan dengan volume. Tadi sudah ada ya, bisa dilihat volumenya berapa yang dibutuhkan untuk setiap analisis, kemudian jenis wadahnya apa, sehingga walaupun misalnya kita perlu akan melakukan analisis beberapa parameter, kemudian kita bawa botol sampel yang besar aja supaya gampang gitu.
ternyata parameter misalnya jenis botol yang kita bawa adalah gelas atau kaca. Ternyata ada parameter-parameter yang kita harus menggunakan, tidak boleh menggunakan gelas misalnya gitu, sehingga seharusnya harus dipisahkan botolnya gitu, tapi kita menggunakan botol yang sama. Demikian juga apa namanya, metode penyimpanan, ada yang menggunakan asam, ada yang menggunakan basa, ada yang cukup dikasih es dan seterusnya. Jadi itu kita harus perhatikan sehingga kita dapat membawa wadah maupun volume yang cukup ya. Ini juga untuk penyimpanan sampel harus disesuaikan dengan standar, gitu ya. Tempat sampel juga bisa disesuaikan dengan parameter apa yang akan kita analisis. Kemudian untuk mengangkutnya, gitu ya, pengepakan maupun transport, jangan lupa diberi label, kapan ngambilnya, ini untuk titik yang mana, kalau perlu dilengkapi dengan koordinat, dan jangan lupa jangan menggunakan alat tulis yang luntur, gitu ya. Biasanya kalau kalau botol sampel air itu nanti basah labelnya kemudian hilang tulisannya, gitu ya. Itu yang sering terjadi, atau labelnya rusak, gitu sehingga sampai di tempat sudah tidak terbaca, kan akan sulit nanti kita kita melakukan eh, apa namanya analisis gitu ya, bukan analisis saja, mengenali sampelnya itu akan sulit gitu. Kemudian untuk gangguan pada penyimpanan jangan sampai ini ya, kalau misalnya gas sebagai contoh gas CO2 dan O2 ini lenyap di udara, bisa bisa hilang gitu. Kemudian membentuk vlog untuk zat tersuspensi pada saat disimpan nanti terlalu lama akan membentuk vlog sehingga nanti bukan suspensi lagi gitu ya, bukan koloid lagi, tidak terukur nanti suspensi dan koloidnya. Kemudian Fe2+ bisa teroksidasi menjadi Fe3+ dan seterusnya ya. Ini beberapa alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mendukung kegiatan sampling kita. Ya. Jadi beberapa alat untuk pengukuran di tempat, kemudian menentukan koordinat, alat pendingin, alat penyaring, pengekstrak yang kita perlukan untuk pengawetan atau perlakuan awal dari sampel yang kita ambil. Berikutnya adalah ini adalah perhitungan mass balance. Ini kita lakukan jika ada dua atau lebih aliran yang bergabung ya. Kalau tercampur seperti ini ada BOD yang ini ada Q1 dengan debit sekian, kemudian 3.800 liter, kemudian BOD satunya 2 mg per liter, kemudian ada saluran 2 dengan Q 1000 liter per detik dan BOD 3 mg per liter. Berapa ukuran atau berapa debit di Q3 dan berapa konsentrasi BOD di titik 3 ini? Maka kita harus melakukan perhitungan untuk bisa mendapatkan konsentrasi maupun volume pada titik 3. Nah, ini juga contoh nih, misalnya di sini ada sungai dengan debit dan BOD sekian yang tadi ya, kemudian ada masukan pabrik kertas dengan Q 100 liter per detik, BOD 150 liter miligram per liter. Berapa di sini sebelum masuk ke Q3 ini ada campuran juga gitu ya. Kita harus menghitung di campurannya. Silahkan nanti dicoba ya. Mudah sekali itu ya, bisa dihitung. Kita juga bisa lihat kurva beban pencemaran. Ada yang standar datar, kemudian ada berfluktuasi, ada juga yang fluktuasinya sangat tinggi ya pada dalam waktu yang singkat fluktuasinya tinggi. Berikutnya ada sampling untuk pengambilan sampel udara. Ini sampel udara itu bersifat dinamis gitu ya. Kemudian jumlahnya kecil, dinamis karena kan mudah terdispersi gitu. Kemudian sampelnya mudah bereaksi dengan lingkungan juga karena mudah terdispersi, jumlahnya kecil, kemudian juga
mudah untuk bereaksi, maka sangat penting atau untuk melakukan pengambilan sampel udara ini sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi udara ada emisi dan ada ambien. Emisi adalah yang dikeluarkan oleh sumber pencemar, ada kategori sumber bergerak dan ada sumber tidak bergerak. Tapi kalau ambien itu adalah kualitas udara di ruangan indoor maupun di lingkungan. Jadi mana yang akan kita ukur? Kita sesuaikan dengan apa tujuan kita melakukan pengukuran. Ya. Ini untuk sampling udara, beberapa SNI yang dapat kita gunakan sebagai standar. Kok ini lagi. Ya, ini tadi untuk pengukuran atau pemantauan kualitas. Pemantauan biasanya dilakukan untuk udara ambien, ya. Bisa dengan otomatis, manual, eh, kita lakukan secara aktif maupun pasif. Nah, ini kalau sebagai contoh, ini untuk ada industri, maka kalau arah angin dominannya ke sebelah kanan ini ya, ke arah sesuai panah ini, maka kita harus mengambil sampel untuk mengetahui potensi pencemaran yang dihasilkan oleh industri ini pada titik 1. Ya. Untuk titik 2 ini sebagai kontrol gitu ya, yang tidak terkena pencemaran. Namun titik 3 ini emisinya. Nah, udara ambiennya di titik 2 maupun titik 1, di mana titik 1 ini sudah dipengaruhi oleh emisi yang dihasilkan oleh industri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pengambilan sampel, baik sampel air maupun sampel sedikit mengenai sampel udara. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai teknik pengambilan sampel. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan, bisa secara tertulis atau pada saat pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.